Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, pendekatan andragogi ini adalah pendekatan, kalau tadi pendekatan pedagogi, bisa diterapkan kepada peserta didik yang berusia masih anak-anak, sekitar usia TK sampai kelas 6 SD. Nah, untuk pendekatan andragogi ini diterapkannya kepada peserta didik yang sudah mau ke jenjang remaja atau dewasa, seperti tingkatan SMP, SMA, atau kuliah. Nah, jadi dalam pendekatan andragogi artinya bahwa orang dewasa ini mempunyai konsep diri, artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran pendekatan andragogi ini, semuanya beda dengan pedagogi yang semuanya berpusat pada guru, kalau andragogi semuanya berpusat kepada anak-anak. Ketika merencanakan suatu pembelajaran, apa yang ingin mereka pelajari, apa yang ingin mereka capai, dan kapan berakhirnya pembelajaran, itu melibatkan semuanya anak-anak. Perencanaannya semua melibatkan anak-anak peserta didik. Nah, landasan pendekatan andragogi ini dijadikan beberapa. Maya. Sudah? Sudah kembali suaranya Bu Eva? Maya. Ya. Gangguan sinyal ya, Bu? Iya, betul. Oke. Oke, udah ya, Bu? Udah balik suaranya? Udah dari tadi. Oke, lanjut Bu Maya. Oke. Jadi dalam landasan pendekatan andragogi dijadikan beberapa asumsi landasan dalam teori andragogi. Teori ya. Yang pertama yaitu orang dewasa mempunyai konsep diri. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk membuat suatu keputusan, dapat menghadapi segala risiko dari keputusannya yang diambil, dan orang yang dewasa memerlukan perilaku orang lain yang menghargai terhadap dirinya. Contohnya, dalam hal penghargaan terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dirinya dan lingkungannya. Dan yang kedua yaitu orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman yang berbeda dengan orang dewasa lainnya sebagai akibat dari perbedaan latar belakang kehidupan sebelumnya dan perbedaan lingkungannya. Orang dewasa memiliki pengalaman situasi, pengalaman interaksi, dan pengalaman dirinya. Oleh karena itu, kenapa pembelajarannya itu dilibatkan anak-anak juga? Karena mereka sudah dewasa, mereka sudah memiliki banyak pengalaman, sehingga ketika ditanya apa yang mau dipelajari, takutnya apa yang sudah diajarkan mereka juga sudah tahu. Jadi mereka lebih kritis pikirannya. Nah, pengalaman situasi yaitu sederetan situasi orang dewasa di masa lalu yang dapat digunakan untuk merespon situasi masa kini. Pengalaman interaksi yaitu pertambahan kemahiran orang dewasa dalam memadukan kesadaran untuk melihat dari sisi pandang orang lain. Pengalaman diri adalah kemahiran orang dewasa pada masa kini dengan berbagai situasi masa lalu. Asumsi yang ketiga yaitu orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar orang dewasa seirama dengan keberadaan peranan sosial yang ia tampilkan. Implikasi praktis dalam proses pembelajaran adalah bahwa urutan program pembelajaran perlu disusun berdasarkan urutan tugas perkembangan untuk melaksanakan peranannya, bukan berdasarkan urutan logis mata pelajaran. Jadi susunan dalam pembelajaran itu, kalau untuk orang dewasa, anak yang sudah dewasa, peserta didik dewasa itu semuanya berdasarkan urutan tugas perkembangannya. Susunannya itu semakin lama materinya harus semakin berkembang, bukan secara logis urutannya yang mata pelajarannya harus ini yang sudah ditetapkan oleh guru. Asumsi yang keempat yaitu orang dewasa berharap dapat segera menerapkan perolehan belajarnya. Orang dewasa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran karena ia sedang merespon hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya. Jadi mereka senang mempelajari apa yang nantinya, apakah pembelajaran ini bisa saya pakai ketika saya terjun
di dunia yang nyata, seperti saya bekerja, saya kuliah, saya berkeluarga. Nah, jadi program pembelajaran perlu berorientasi pada pemecahan masalah bagi kehidupan orang dewasa. Jadi mereka bisa tertarik dengan pembelajaran yang diberikan. Yang kelima, asumsinya yaitu orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Knowles, menurut Knowles, 1980 menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih tua usianya dapat belajar hal-hal yang baru. Mereka dapat melakukan kegiatan belajar apabila orang dewasa tidak menampilkan kemampuan belajar yang sebenarnya. Implikasi terhadap proses pembelajaran adalah bahwa pendidikan perlu mendorong dan membantu orang dewasa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan cara belajar yang diinginkan, dipilih dan ditetapkan oleh mereka sendiri. Jadi mereka lebih tertarik. Nah, ini tadi konsep asumsi yang pertama, orang dewasa itu memiliki konsep diri dalam mengambil keputusan, harga diri tinggi, mereka juga mandiri, dan suka menggurui. Rata-rata orang dewasa seperti itu. Nah, semuanya ini mereka itu agar bisa dimanfaatkan. Sikap yang seperti ini mereka harus dilibatkan dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, merancang program pembelajaran, dan kegiatan belajar bercorak antisipasif dan partisipatif. Orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman. Nah, karena pengalaman setiap orang dewasa itu berbeda. Pengalaman situasi, pengalaman interaksinya, dan juga pengalaman dari dirinya sendiri. Semua ini bisa dilatar belakangi oleh latar belakang mereka, baik itu latar belakang ke pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk pengalaman sendiri atau experiential learning, itu adalah pengenalan konsep-konsep baru. Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Ini yang tadi. Diulang lagi. Ya, Bu? Ini yang tadi penjelasannya. Ini contohnya untuk orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. Mereka itu butuh menjadi peran sosial, maka semakin bertambahnya usia, maka peranannya semakin besar. Program belajar yang disusun berdasarkan urutan tugas perkembangan untuk melaksanakan peranannya. Ini mereka merespon hal-hal tentang kehidupan, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi di kehidupan gelap. Implikasinya dalam proses pembelajaran yaitu program pembelajaran perlu berorientasi pada pemecahan masalah, seperti masalah pekerjaan, masalah peranan sosial, agar tidak terjadinya minimnya sosialisasi seperti banyaknya manusia yang atau anak-anak yang yang suka mengurung diri sendiri di kamar, suka sendirian, introvert. Nah, seperti itu. Kelima, orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. Dalam Knowles, orang-orang lebih tua, orang yang lebih tua usianya bisa belajar hal-hal yang baru, karena mereka sudah banyak sekali pengalaman, sudah banyak lagi pembelajaran yang mereka dapat. Nah, jadi ketika mereka dewasa, mereka harus menemukan hal-hal yang baru agar mereka tertarik. Semua yang diinginkan, yang dipilih, ditetapkan, diserahkan, dilibatkan dengan peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya atas penjelasannya tentang pembelajaran andragogi. Saya akan membacakan kesimpulannya ya Bu Maya ya. Teman-teman, jadi kesimpulannya adalah satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Tadi kita sudah bahas untuk kegiatan belajar satu, yaitu satuan pendidikan yang ada di masyarakat menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 26 ayat 4 adalah lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Tadi kita sudah bahas pada pembelajaran ke-1. Nah, sekarang tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Maulana dan Bu Maya, program pendidikan yang ada di masyarakat menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 adalah
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan kesetaraan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pada berbagai satuan pendidikan di masyarakat adalah pedagogi dan andragogi. Pendekatan pedagogi artinya sebagai seni dan ilmu mendidik anak, dan andragogi diartikan sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik untuk belajar. Kedua pendekatan ini tidak lagi merupakan pendekatan yang harus dipisahkan dalam penggunaannya, sekalipun secara pengertiannya berbeda. Sekian dari kami, presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesalahan dari kami dan kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih banyak semuanya. Langsung tutup, Bu Maya, atau gimana? Ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala presentasi kami dalam menjalankan presentasi ini ada banyak kurang lebihnya. Kita sama-sama belajar ya, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.